Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Wah, tidak terasa nih, sudah hampir 2 tahun kita kembali normal melakukan kegiatan aktivitas di luar rumah. Yang tentunya kita juga sudah bisa melakukan kegiatan aktivitas liburan ke destinasi wisata. Teman-teman, nyadar nggak sih selama COVID berlangsung tuh rasanya kita melakukan kegiatan aktivitas di rumah yang itu-itu aja yang cukup membosankan ya teman-teman ya. Nah, sekarang ini sudah waktunya kita melakukan kegiatan refreshing, menghilangkan rasa bosan, menghilangkan rasa suntuk. Nah, kalau aku boleh tahu, teman-teman udah ada yang liburan kemana aja nih? Bogor, Jogja, Bandung, atau bahkan ada yang udah keluar negeri nih? Tahu nggak sih teman-teman, liburan ini selain dapat menghilangkan rasa suntuk, ternyata juga bisa loh, dapat membantu perkembangan ekonomi suatu negara. Hah? Kok bisa? Nah, untuk itu kali ini aku akan membahas bagaimana sih sektor pariwisata berperan terhadap suatu perekonomian negara. Sebelumnya, izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Aku Ainul Romlah, mahasiswa dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam 45 Bekasi. Nah, teman-teman, kenapa ya sektor pariwisata berperan penting dalam sebuah perekonomian? Nah, jawabannya, karena sektor pariwisata berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi gini teman-teman, ketika wisatawan mengunjungi suatu destinasi, mereka menghabiskan uang untuk akomodasi, makanan, transportasi, belanja, dan berbagai kegiatan aktivitas wisata lainnya. Nah, pengeluaran ini berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan pendapatan lokal. Selain itu, juga dapat meningkatkan permintaan barang dan jasa, serta mengembangkan bisnis di berbagai sektor ekonomi seperti perhotelan, restoran, transportasi, dan industri kreatif. Sektor pariwisata juga memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja loh teman-teman. Industri perhotelan, restoran, agen perjalanan, dan sektor terkait lainnya membutuhkan tenaga kerja yang beragam. Nah, pertumbuhan sektor pariwisata memberikan peluang kerja bagi masyarakat lokal, termasuk di daerah-daerah yang memiliki potensi wisata alam, budaya, atau yang kaya akan sejarah. Sektor pariwisata juga berperan penting dalam mendapatkan pendapatan devisa bagi suatu negara. Wisatawan internasional membawa valuta asing dan menghabiskan dalam perekonomian lokal, kemudian meningkatkan cadangan devisa negara. Nah, pendapatan devisa ini dapat digunakan untuk membiayai impor barang dan jasa, pembayaran utang luar negeri, serta meningkatkan stabilitas keuangan dan nilai tukar mata uang. Sektor pariwisata juga dapat mendorong pengembangan infrastruktur, berperan dalam diversifikasi ekonomi suatu negara, serta berkontribusi dalam mempromosikan dan melestarikan budaya. Nah, untuk mendukung sektor pariwisata, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mempromosikan destinasi pariwisata negara. Selain itu, kebijakan bebas visa dan meningkatkan konektivitas udara telah berkontribusi pada pertumbuhan jumlah wisatawan. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pariwisata, seperti pembangunan bandara baru, pelabuhan, jalan, serta akomodasi. Indonesia kan sempat terkena pandemi COVID-19 tuh beberapa tahun lalu. Terus gimana ya keadaan sektor pariwisata Indonesia? Nah teman-teman, saat Indonesia dilanda pandemi COVID-19, sektor pariwisata memang mengalami keterpurukan. OECD dalam laporan Tourism dan Politis tahun 2022 menyebutkan bahwa pada tahun 2019, sektor pariwisata menyumbang 5% dari pendapatan domestik bruto atau PDB Indonesia. Namun, hantaman pandemi COVID-19 di tahun 2020 mengakibatkan turunnya kontribusi pariwisata terhadap PDB sebesar 56%, yaitu menjadi hanya 2,2% dari total ekonomi. Kebijakan restriksi di berbagai negara guna mengendalikan penyebaran virus COVID-19 telah menyebabkan kunjungan wisman menurun tajam dari 16,1 juta di tahun 2019 menjadi hanya 4 juta di tahun 2020. Pada tahun 2021 kembali menurun tajam hanya mencapai 1,5 juta kunjungan atau turun 61,6% dibandingkan jumlah kunjungan wisman pada tahun 2020. Nah, karena sektor pariwisata Indonesia menawarkan potensi ekonomi yang besar dan berdampak pada pembangunan sosial dan infrastruktur, maka beragam dukungan pemerintah melalui instrumen APBN pun dilakukan untuk mendorong percepatan pemulihan industri pariwisata Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui sejumlah program yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan melakukan pengembangan desa wisata, bantuan ke pelaku usaha pariwisata, sertifikasi tempat wisata sesuai standar CHSE, serta fasilitas vaksinasi di lokasi wisata. Nah teman-teman, berbagai upaya yang dilakukan untuk membangkitkan sektor pariwisata ternyata membuahkan hasil loh. Hal tersebut ditunjukkan pada data Badan Pusat Statistik
yang mana jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman maupun wisatawan Nusantara atau Wisnus berhasil melampaui target. Kemenparekraf mencatat pada 2020 terdapat kunjungan Wisman sebanyak 5,5 juta kedatangan atau di atas target yang sejumlah 1,8 sampai 3,6 juta kedatangan. Sedangkan pergerakan Wisnus mencapai 800 juta perjalanan atau di atas target yang sebesar 550 juta perjalanan. BPS juga menunjukkan pada bulan kedua tahun 2023 kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman di Indonesia mencapai 701,93 ribu kunjungan loh teman-teman, meskipun lebih rendah 4,62% dibandingkan pada Januari 2023. Namun kebangkitan sektor pariwisata semakin terasa. Hal ini seiring dengan terkendalinya pandemi COVID-19 dan pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Nah teman-teman, secara kumulatif kunjungan Wisman pada Januari hingga Februari 2023 juga meningkat 532,94% dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Peningkatan kunjungan ini utamanya tercatat pada pintu Bandara Ngurai dan Soekarno-Hatta, masing-masing meningkat sebesar hampir 50% dan 716,85%. Nah, peningkatan aktivitas di sektor pariwisata ini berpengaruh terhadap pendapatan devisa pariwisata. Yang berdasarkan data Books, pada tahun 2020 devisa pariwisata anjlok 74,84% menjadi 3,31 miliar US dollar dan pada tahun 2021 merosot 61,57% menjadi hanya 520 juta US dollar. Nah, karena meningkatnya kegiatan aktivitas di sektor pariwisata pada tahun 2022 menjadikan adanya pelonjakan kunjungan wisatawan mancanegara lebih dari 2 kali lipat sebesar 5,47% pada tahun 2022. Sehingga meningkatkan perolehan devisa negara lebih dari 7 kali lipat loh teman-teman, yaitu menjadi sebesar 4,26 miliar US dollar. Nah, sekian yang dapat aku sampaikan. Gimana nih teman-teman? Ternyata selain kita bisa healing, kita juga bisa loh ngebantu suatu pertumbuhan ekonomi negara kita. Jadi teman-teman, rajin-rajinlah kalian healing biar gak pusing. Oke, sekian yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Aku Ainul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.